warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tommy Satrio Jatmiko MPD yang merupakan pengajar praktik CGB Angkatan 8. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Bayi Kudus. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah CGB Angkatan 8. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh CGB Angkatan 8 Ibu Aviani Pramono MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMA 1 Bayi Kudus yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Bidang Humas. Yang terhormat Ibu Sri Rezeki SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Bapak Tommy Satrio Jatmiko MPD, Bapak Ibu peserta diskusi, visi dan prakarsa perubahan yang senantiasa dirahmati Allah. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada hari ini, pagi ini kita semuanya masih diberi kesempatan, diberi waktu, diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah berkah, yang insya Allah ini adalah majelis ilmu yang nantinya kita mendapatkan banyak keberkahan dari kegiatan positif ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Di akhir nanti kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, di majelis ilmu yang penuh berkah ini kita akan mengikuti kegiatan positif berupa diskusi, visi dan prakarsa perubahan. Kegiatan ini sangat baik, positif karena mengikuti perubahan zaman, di mana pembelajaran sekarang adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid, tidak berpusat lagi kepada guru. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru bukan satu-satunya tempat untuk mencari ilmu. Banyak sumber belajar dan ini merupakan paradigma baru. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, pembelajaran yang berpusat pada murid, kita mengacu pada tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan langkah-langkah, di antaranya melalui visi yang dijabarkan ke dalam misi yang ada di sekolah kita. Selama ini visi dan misi di sekolah kita sudah begitu bagus. Alangkah baiknya kita juga melihat kembali, mendiskusikan kembali, mereview kembali apakah visi dan misi yang ada di sekolah kita itu sudah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang
ada pada murid-murid kita saat ini, sehingga nantinya kita bisa mengantarkan murid-murid kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan tersebut. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan berpraktik baik bersama Ibu Afiani Pramono, MPD, yang akan mengajak kita untuk berdiskusi kembali atau mereview kembali visi sekolah kita yang dijabarkan dalam misi sekolah kita, agar tujuan dari sekolah kita sebagai tempat untuk belajar anak-anak kita agar mencapai tujuan seperti yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu dengan sebaik-baiknya. Maka diperlukan kolaborasi semua pihak, dari tenaga pendidik maupun kependidikan dalam menyampaikan atau mendiskusikan apakah visi misi kita itu masih sesuai, masih relevan, atau perlu ada yang ditambahkan atau ada yang perlu diperbaiki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar, membawa keberkahan, membawa ilmu yang baik untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Acara selanjutnya yaitu pengarahan dari pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 8 yang akan disampaikan oleh Bapak Tommy Satrio Jatmiko MPD, sekaligus mengantarkan kita pada acara inti. Yang terhormat Bapak Tommy Satrio Jatmiko MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala SMA 1 Mbai, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA 1 Mbai, yang kami hormati Bapak Ibu beserta staf karyawan dan tenaga kependidikan SMA 1 Mbai. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi hari ini, kita dapat berkumpul dalam acara untuk mendukung dan bekerja sama bersama Ibu Afiani Pramono khususnya dalam rangka mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu peserta diskusi yang kami hormati, pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Suatu kebanggaan yang luar biasa pada kesempatan kali ini saya dapat hadir bersama Bapak Ibu di SMA 1 Mbai yang fit-nya luar biasa. Karena setelah beberapa kali pendampingan, mungkin ini yang luar biasa punya. Tapi Bapak Ibu, kami berharap nanti dalam kegiatan diskusi tidak sespan ini Bapak Ibu, jadi biar kegiatan bisa cair dan rileks saja, karena dalam acara diskusi kita benar-benar menggali apa yang menjadi pemikiran, ide dan gagasan Bapak Ibu semua yang ada di sini, dengan harapan bisa menjadi refleksi ke depan berkaitan dengan visi yang ada di SMA 1 Mbai. Bapak Ibu, sebelum saya banyak berbicara, sekali lagi perkenalkan diri. Nama saya Tommy Satrio Jatmiko MPD, aslinya dari Wonogiri. Kebetulan sekarang bertugas sebagai kepala sekolah di SD 2 Biji. Dalam kegiatan kali ini saya mendapatkan tugas dari Kemendikbud melalui BPGB Jawa Tengah untuk mendampingi Ibu Afiani Pramono sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan 8 di Kabupaten Kudus. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam melaksanakan acara diskusi kali ini, susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengantar diskusi, yang kedua adalah kegiatan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kegiatan ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kegiatan keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang kelima adalah penutup.
Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kali ini adalah sebuah proses dari pendidikan guru penggerak angkatan 8 yang mana Ibu Afiani Pramono sebagai calon guru penggerak sudah merumuskan visi sebagai pendidik. Nah, visi sebagai pendidik ini diharapkan bisa menjadi dasar dalam pengembangan visi sekolah. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama adalah kegiatan ini bukanlah kegiatan untuk merubah visi sekolah, namun harapannya apa yang didapatkan Ibu Afiani Pramono selama melaksanakan pendidikan sebagai guru penggerak merupakan suatu kerangka yang searah dan seri dengan apa yang menjadi visi pendidikan nasional. Untuk itu melalui Ibu Afiani Pramono yang difasilitasi dalam kegiatan kali ini, kita kembali mendiskusikan apakah visi yang ada di sekolah ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi visi pendidikan nasional. Karena visi sekolah sendiri sifatnya adalah tidak statis, artinya kita bisa merubahnya dalam kurun waktu 4-5 tahun apabila visi yang ada di sekolah itu sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang ada, termasuk dalam rangka kurikulum yang baru dan program-program Kementerian Pendidikan yang baru berkaitan dengan Merdeka Belajar yang sudah mengeluarkan 24 episode dari program Merdeka Belajar. Salah satunya adalah program guru penggerak. Nah, dari 24 episode program Merdeka Belajar ini tentunya banyak sekali membawa pengaruh dan juga perubahan-perubahan di dunia pendidikan. Bapak Ibu, melalui kegiatan ini nanti semoga apa yang ada di sekolah ini pada khususnya yang kurang relevan atau perlu dilakukan pengembangan untuk bisa menyesuaikan dengan visi pendidikan bisa direfleksi kembali, sehingga harapannya sebagai tindak lanjut apabila dalam pertemuan dan diskusi kali ini ada hal-hal yang memang benar-benar bermanfaat atau dirasa perlu sebagai bahan perbaikan visi sekolah dan juga program-program sekolah, semoga bisa menjadikan manfaat untuk sekolah ini. Demikian Bapak Ibu pengantar singkat dari saya. Untuk selanjutnya nanti kegiatan sepenuhnya akan difasilitasi oleh Ibu Afiani Pramono MPD. Dari saya cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Acara selanjutnya yaitu diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Afiani Pramono MPD selaku calon guru penggerak angkatan 8. Kepada Ibu Afiani Pramono MPD, waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih Bu Dian, Bapak Tommy, beserta Ibu Jeki dan rekan-rekan semua yang saya hormati, yang saya sayangi sudah menyempatkan waktunya, kesediaannya mengikuti acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi Bapak Ibu langsung saja minta bantuannya Bu Sela. Jadi di sini selama 2 bulan saya sudah mengikuti pelatihan guru penggerak yang difasilitator oleh Bapak Ibrahim Yazdi, yang sementara memang beliau tidak bisa hadir karena tempat tugas di Tegal, di SMA Tegal. Sedangkan saya juga didampingi oleh Bapak Tommy Satria Jatmika. Beliau adalah pengajar praktik saya yang benar-benar luar biasa peduli dan humble kepada anak buahnya termasuk saya. Sedangkan yang ketiga adalah saya sendiri Bapak Ibu. Saya mohon untuk dukungannya, semangatnya, semoga acara hari ini berlangsung sesuai dengan tujuan. Untuk tujuan diskusi hari ini adalah melalui kegiatan ini peserta diskusi dapat yang pertama menilai kesesuaian visi sekolah dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada murid. Sedangkan yang tujuan kedua, menentukan program apa saja yang dapat mendorong pencapaian visi dengan tepat. Jalannya diskusi hari ini, untuk yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat kembali visi sekolah.
Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah tercinta ini, SMA 1 Mbai. Sedangkan yang terakhir, yakni penutup. Untuk pengantar, dalam mengikuti pelatihan guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan ini dalam modul 1.3, calon guru penggerak telah belajar membuat visi sebagai seorang pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah kita ini. Jadi Bapak Ibu, mengenai harapan, Bapak Ibu pasti memiliki harapan untuk siswa-siswi kita. Harapan apa Bapak Ibu yang kedepannya siswa-siswi kita itu menjadi lebih baik lagi? Pasti dalam benak Bapak Ibu tertanam, mungkin ingin siswanya itu berbudi pekerti yang baik, berprestasi unggul dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, dalam harapan ini nanti akan ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang mengenai cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid itu yang seperti apa. Sedangkan yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah. Yang ketiga, di sekolah SMA 1 Mbai ini kita mengutamakan apa? Yang keempat, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Sedangkan yang kelima, kita dan warga sekolah ini paham bahwa. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita berdiskusi, sebelum kita mengisi kalimat rumpang ini, alangkah baiknya sedikit pemaparan dari saya mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi KHD atau singkatan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Tujuan pendidikan dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat, sesuai dari kodrat zaman dan kodrat alam. Menurut falsafah Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Maka ketika saya kadang-kadang membuat status salam dan bahagia itu apa? Karena singkatan dari itu ada doa dalam salam dan bahagia itu, yakni mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, khususnya untuk murid-murid kita dan rekan-rekan kerja kita. Semoga kita diberikan keselamatan, kebahagiaan dalam menjadi seorang pendidik. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak ini adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk membangun sendiri pengetahuannya, tidak melulu dipandu oleh guru. Dalam hal ini guru sebagai fasilitator Bapak Ibu, bukan berarti dilepas, dibebaskan, tetapi kita mendampingi sebagai fasilitator. Anak dibebaskan untuk mengkonstruksi sendiri pemahaman belajarnya. Dan yang ketiga, mengenai trilogi pendidikan yang kita kenal dengan Ing Ngarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutpuri Handayani. Jadi, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini ada dua, yakni mengembalikan anak pada ranah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini mengoptimalkan segala potensi serta kekuatan anak secara ilmiah yang ada dalam dirinya. Jadi kita sebagai guru tidak bisa merubah sifat asli anak, ya. Jadi bisa ditekankan, bukan berarti kita merubah sifat asli, tetapi apa Bapak Ibu? Menutup sifat-sifat yang negatif itu menjadi sifat-sifat yang positif anak.
Nggih. Nah, itu kodrat Allah, memberikan pembimbingan kepada anak, menemani anak menjadi versi terbaiknya. Untuk kodrat zaman, yakni mengoptimalkan segala potensi dan kekuatan anak sesuai kondisi sosial dan era zamannya. Jadi mendampingi anak supaya dia itu tidak mungkin dia itu tidak gaptek Bapak Ibu. Dia bisa berkembang sesuai dengan apa yang diharapkannya. Seperti yang sudah dilaksanakan di SMA 1 Baik melalui profil pelajar Pancasila, okay? Nah itu kan anak ada yang bakat terpendamnya sebagai MUA, bakat terpendamnya sebagai wirausaha. Nah itu kita dampingi Bapak Ibu supaya dia akan kembali versi terbaik anak tersebut supaya tidak ketinggalan oleh zaman. Pembelajaran yang berpihak pada anak, pendidikan yang memanusiakan serta memerdekakan, bahwa anak memiliki keunikan masing-masing. Kebutuhan belajar anak terpenuhi sehingga anak merasa nyaman di sekolah. Secara otomatis Bapak Ibu juga seperti itu, ya. Berbagai banyak metode pembelajaran yang Bapak Ibu sudah berikan kepada anak, orientasinya memang berpihak kepada anak. Tidak hanya metode pembelajaran yang cuma satu arah, ya. Banyak sekali Bapak Ibu yang luar biasa di sini dalam mengembangkan metode-metode belajarnya dan mendampingi siswa sehingga muncul kreativitas dan mandiri anak itu. Nah, semboyan Ki Hajar Dewantara engar sasung tulodo, di depan hendaklah memberi teladan yang baik. Jadi kita sebagai seorang guru setidaknya menjadi role model bagi siswa kita. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita kenakan otomatis ditiru oleh anak-anak didik kita. Ing madya mangun karsa. Di tengah hendaklah memberi dorongan dan inisiatif. Jadi Bapak Ibu sebagai rekan kerja, kolaborasi yang efektif itu sudah terjalin dan saling memberikan dorongan yang positif atau positive vibes, ya. Memberikan inisiatif yang baik supaya kedepannya di SMA 1 Baik lebih baik lagi. Tutwuri Handayani, di belakang hendaklah memberikan dukungan. Jadi yang belakang itu tidak kok joroke gitu ya Bapak Ibu, tapi memberikan dukungan yang positif. Mungkin ada yang ingin berpendapat atau ingin menanyakan. Monggo Bapak Ibu, dari apa yang saya paparkan tadi mungkin ada yang Bapak Ibu kurang setuju atau ingin memulai pertanyaan. Semoga kita sersan ya Bapak Ibu, serius tapi juga santai. Mungkin Mbak Anita belum J. Bu Lisa belum J. Pak Ayu? Nah, selama kurang lebih 2 bulan ini Bapak Ibu sebagai guru penggerak sudah mempelajari mengenai nilai apa saja yang ada dalam guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak kepada murid. Jadi mengembalikan posisi kita bahwa kita itu juga berpihak kepada murid. Dalam artian berpihak ini tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak kita tanpa melihat sesuatu apa yang ada dalam diri murid itu. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang keempat adalah reflektif. Sedangkan yang kelima adalah inovatif. Berpihak pada murid ini Bapak Ibu, sebagai contohnya Bapak Ibu pasti akan melaksanakan berbagai macam kegiatan dengan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Salah satunya guru itu sebagai fasilitator. Jadi kita mendampingi
ketika ada anak yang maju diskusi juga kita memberikan hal-hal yang positif kepada mereka supaya mereka itu berani mengungkapkan pendapatnya, supaya mereka itu berani maju ke depan. Hal-hal semacam itu pun membuat kebanggaan tersendiri bagi anak ketika kita memberikan applause atau pujian ketika mereka itu sudah berani menyampaikan pendapatnya. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yakni pembelajaran yang melihat dari latar belakang anak, yang menjadi pembelajaran yang berpihak pada bakat serta minatnya anak, dan pembelajaran dimulai dengan kesiapan belajar anak. Jadi Bapak Ibu ketika di kelas mungkin selama 2 bulan ini saya menemukan hal baru ketika di PGP ini, pendidikan guru penggerak. Jadi ketika kita masuk kelas, alangkah lebih baiknya ada kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan itu bisa dimulai di awal pembelajaran. Jadi anak disuruh menulis satu-satu apa yang menjadi kesepakatan selama pembelajaran. Misalkan sebelum pembelajaran dimulai wajib untuk berdoa, atau selama pembelajaran berlangsung tidak diperkenankan untuk minum atau makan. Nah itu namanya kesepakatan Bapak Ibu. Jadi anak memang menulis apa yang menjadi kesepakatannya dan mereka sendiri yang menentukan konsekuensinya. Oke. Bapak Ibu kalau ini sambil untuk makan dan minum juga ada apa-apa kok, monggo. Ya. Kopinya ya Pak Jo ya. Pak yang sehat itu air putih kok Pak Jo. Yang kedua itu mandiri Bapak Ibu. Mandiri itu kita mengikuti bintek atau mengikuti workshop serta seminar. Bapak Ibu juga pasti akan mengikuti seperti itu. Saya banyak melihat statusnya Bapak Ibu yang luar biasa sekali mengikuti workshop, MGMP-nya MGMP-nya juga ya Budian juga mengikuti uji kompetensi ya Budian. Jadi itu merupakan kompetensi di mandiri, mengikuti bintek, mengikuti seminar online dan webinar. Kalau tidak mengikuti seperti itu ya Bapak Ibu, kita akan ketinggalan. Jadi yang namanya upgrade ilmu itu penting sekali Bapak Ibu. Karena apa? Sudah lama kita meninggalkan bangku sarjana kita Bapak Ibu. Maka dari itu, untuk hal-hal semacam ini kita ikuti saja Bapak Ibu. Yang penting keberkahannya, ilmunya itu nanti kita tularkan kepada siswa kita. Ya ini kolaborasi kita laksanakan supaya apa? Kita tahu ternyata si A selama diajar atau dibimbing misalkan bu guru A ya, itu dia tidak pernah masuk, tapi ketika jamnya bu guru B itu masuk. Nah kita perlu kolaborasi. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah ini kolaborasi saya laksanakan bersama rekan sejawat, dengan wali kelas, dengan guru mengajar dan juga dengan kepala sekolah. Oke. Nah ini langsung di inovatif Bapak Ibu. Inovatif di sini bagaimana kita menjadi pionir di kelas itu. Apa yang kita sampaikan di kelas tersebut supaya berorientasi pada anak-anak tahu. Ini contohnya ya Bapak Ibu, pada saat pandemi COVID ya, saya melakukan cyber counseling. Tidak hanya saya sih, rekan-rekan BK juga seperti itu. Kita melaksanakan cyber counseling. Cyber counseling ini counseling yang berbasis website atau internet ya, seperti penggunaan Canva juga atau Google Meet. Reflektif ini adalah apresiasi kegiatan anak. Jadi apa yang dilakukan anak selama itu positif, kita kasih apresiasi. Kita kasih ucapan selamat, ya tepukan dada, tapi jangan keras-keras tepuknya ya Bapak Ibu. Dilus-elus. Ya tapi Pak Jo jangan lulus-lulus banyak-banyak Pak Jo. Pemberian hadiah, ya walaupun itu nanti dalamnya ciki-ciki permen-permen juga tidak apa-apa Bapak Ibu, ya. Terus menganalisis hasil supervisi. Tidak mudah ya Pak Jo. Menganalisis hasil supervisi ini, ketika kita sudah di supervisi, kita analisis ternyata kita butuh perbaikan.
ini langsung ke visi dan misi. Ini perlu bantuan Bapak Ibu ini. Kalau saya yang sendiri yang berpikir ini otomatis tidak jalan-jalan. Tapi kalau ketika Bapak Ibu berkontribusi, otomatis diskusi ini akan menjadi sebuah prakarsa perubahan yang luar biasa. Visi adalah harapan dan tujuan suatu organisasi, menjadi kompas bagi sekolah dalam menggerakkan seluruh roda organisasi. Itu visi Bapak Ibu. Misi sekolah merupakan cara yang tepat mengantarkan sekolah mencapai atau mendekati potret dan impian yang dicita-citakan. Visi guru penggerak, karena visi adalah tujuan yang ingin dicapai pada jangka waktu tertentu, maka visi guru seharusnya itu sejalan dengan filosofi KHD. Oke, Bapak Ibu tadi yang sudah dipaparkan di awal, filosofi KHD tadi menuntun anak dalam segala kodratnya, bahwa pendidikan dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Apalagi siswa kita Bapak Ibu usia-usia remaja yang pasti kehadiran mereka itu dibutuhkan di masyarakat tentunya. Ada sambatan sedikit, siswa juga harus berkontribusi. Ada kegiatan HUT, siswa juga harus berkontribusi itu di lingkungan masyarakat. Visi itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. 6 profil pelajar Pancasila itu memang harus kita tanamkan dalam diri kita, karena kita juga mengikuti di kurikulum Merdeka Belajar, otomatis ini juga harus kita terapkan juga pada saat pembelajaran kita. Saya bacakan visi SMA 1 Mbae yang ada di luar ruangan ini. Ada Bapak Ibu. Visi SMA 1 Mbae adalah terwujudnya warga sekolah yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi unggul, peduli lingkungan, berwawasan kebangsaan, dan berdaya saing di tingkat global. Ini visi yang luar biasa sekali dan membutuhkan pemikiran yang luar biasa sekali dari Bapak Ibu guru yang hebat ini. Untuk visi itu bisa tercapai perlu adanya misi-misi. Misi di sini adalah meningkatkan akhlak mulia dan kepribadian peserta didik melalui berbagai kegiatan di sekolah, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan berbasis teknologi informasi dan komunikasi secara optimal sesuai dengan potensi peserta didik, menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air melalui berbagai kegiatan intra dan ekstrakurikuler, melakukan pencegahan kerusakan dan pengendalian pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang terakhir, bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan peserta didik yang berdaya saing di tingkat global. Mari Bapak Ibu kita telaah bersama-sama visi sekolah tersebut. Apakah sudah sama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, dan nilai peran Bapak Ibu sebagai guru? Kita kembali ke kalimat rumpang tadi Bapak Ibu. Ini adalah kalimat rumpang tadi yang saya bacakan di awal. Nah, di sini Bapak Ibu di depannya ada sticky note. Ini Bapak Ibu bisa mengisi di kalimat rumpang yang pertama. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk menuliskan jawaban tidak perlu panjang lebar karena tidak buat artikel, jadi singkat saja, namun nanti lebih pada Bapak Ibu bisa menyampaikan apa yang menjadi ide dan gagasan agar jalannya diskusi bisa lebih efektif dan aktif. Ini Mohon maaf Bapak Ibu, masih ingat jawaban yang ditempel? Oh, masih ya. Oke, nanti kita diskusikan bersama. Iya.
Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah kita bahas semua, namun apabila Bapak Ibu memiliki pendapat yang berbeda, silakan langsung untuk disampaikan. Saya membutuhkan satu teman untuk di depan, ya, untuk membacakan jawaban yang pertama. Pak Ayu, ya, Pak Ayu. Yang pertama yaitu kreatif, kritis, mandiri. Ya, kreatif, kritis, mandiri. Yuk lanjut Pak Ayu. Kedua, kita memberikan murid yang peka terhadap lingkungan dan keadaan. Ya, murid yang peka terhadap lingkungan. Ketiga, cerdas dan berakhlak, berkarakter. Cerdas dan berkarakter, ya. Yang keempat, berakhlak mulia. Terus yang kelima, berakhlak baik. Dan yang keenam, kita membimbingkan murid-murid yang mandiri dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Ketujuh, aptitudenya baik, pintar. Kedelapan, berakhlak mulia. Kesembilan, berdaya saing dan berakhlak mulia. Kesepuluh, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, aset sekolah yang perlu untuk dididik, kolaborasi. Ke-11, kita memberikan murid yang berakhlak mulia. Ke-12, kita memberikan murid yang santun, aktif, beriman, menghadapi, selalu pembelajar dengan semangat. Selanjutnya berakhlak baik dan bahagia. Terus kemudian berakhlak mulia, berkarakter, beretika, kemudian bahagia. Lalu good attitude, terakhir berbudi pekerti luhur, bertakwa, berprestasi. Ada yang masih ingat Bu? Bisa mengulang lagi dari apa yang sudah dibacakan Pak Nafila? Terima kasih ya Pak Ayu. Oke ya Pak. Aktif, kreatif, mandiri. Kreatif, kritis, mandiri. Kreatif, kritis, mandiri. Nggih, tadi jawabannya Pak Jo seperti itu, nggih. Pak Jo mungkin bisa cerita ke depan sebentar. Murid yang kreatif itu yang seperti apa, yang kritis itu yang apa? Kita ketika ngajar tuh kritisi terus Pak Jo. Ini kira. Jajannya tak tambah ya tak lagi. Oke, terima kasih. Saya membimbingkan murid-murid yang kreatif, kritis, dan mandiri. Kalau kreatif, memang kemarin paling tidak di kelas 10 yang berjalan ini naik ke kelas 11 itu kita sudah terlihat, sangat terlihat dari dua kali P5. Dua kali P5 itu semuanya di luar ekspektasi kita. Dengan anggaran yang minimal, yang pertama saat itu P5 yang kewirausahaan kita hanya mensubsidi bahan-bahan. Ternyata mereka kreatif, di sela-sela mereka menyiapkan bahan dan menyiapkan materi untuk P5, ternyata mereka bisa tampil, apa istilahnya, unjuk kebulian dan kreatif mereka dalam penampilan dari berbagai tarian itu salah satunya. Kemudian yang di P5 yang kedua kemarin kita Bhinneka Tunggal Ika sama kearifan lokal. Dua itu juga pun kita tidak, malah nol subsidi ya, karena kemarin kita mengajukan ternyata tidak bisa mendapatkan subsidi. Kita sudah berusaha mengajukan sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu Walas saat itu, ternyata tidak bisa, dan kita membatasi budget maksimal 300 ya, 300.000 kalau tidak salah, dan itu pun diambilkan dari uang kas, dan itu pun di luar ekspektasi kita juga, terutama saat itu ya. Kreatif sekali dengan kearifan lokal, mereka bisa menunjukkan budaya-budaya yang ada di Kudus, seperti mitoni, terus mantu nikah ya, itu salah satu yang kreatif yang di kelas 10. Meskipun itu tidak semua siswa banyak yang terlibat, ibaratnya hanya nunut jeneng. Nah, itu bagaimana cara nanti menggali siswa-siswa yang hanya nunut jeneng.
kadang pas latihan ya tidurnya orang-orang yang itu kan dia berpikir ternyata menghasilkan yang seperti itu. Kemudian kritis. Nah, kalau kritis ini sering saat saya masuk kelas itu, saya juga ngajar di kelas 10 ya, selalu ditanya, Pak, kapan P5 lagi? Ya, ternyata kelas 11 pun yang sekarang naik kelas 12 pun juga ingin adanya P5. Itu kan kadang kalau kita ketemu itu P5, ternyata mereka tidak hanya butuh pembelajaran yang ada di dalam kelas, tapi mereka juga pembelajaran yang ada di luar dan butuh apa? Untuk mengekspresikan keinginan mereka. Paling tidak meskipun kita sudah memberikan pakem-pakem, nanti misalnya kearifan lokal A, B, C, D, nah, itu ternyata mereka juga bisa. Kemudian kadang yang sering saya juga ngajar di kelas 12 sehingga siswa-siswa yang ada di kelas 12 itu selalu bertanya, Pak, nanti kalau misalkan kita setelah lulus itu mau ke mana, misalkan setelah lulus itu nanti kita mau ke sini, terus apakah semua, terutama saya kan mata pelajaran saya kan mafia ya, matematika itu kan mafia yang menakutkan. Saya sering seperti yang disampaikan Bu Afi, dengan guru A itu hadir, dengan guru B tidak. Saya cuma kesepakatan, saya pasti di awal kesepakatan sama, saya hanya akan memberikan kesepakatan, saya tidak butuh nilai, saya hanya merekap nilai kalian. Kalau kalian mau mengumpulkan tugas, mau mengerjakan tugas, mengikuti penilaian harian, assessment, itu yang akan saya rekap, apapun yang ada. Mereka ternyata dengan saya seperti itu, meskipun seadanya mereka tugas, karena anak IPS kita tahu bagaimana, mereka tetap mengumpulkan dengan jumlah yang sesuai. Meskipun misalkan saya ngasih 10 satu tugas itu 10 nomor atau 5 nomor, meskipun tidak lengkap, paling tidak kan jumlah tugas yang mereka kumpulkan itu bisa terpenuhi. Itu paling tidak seperti itu. Misalkan lagi saya seperti ini, kalian tidak suka dengan matematika, tidak apa-apa. Tetapi kalian akan kuliah dimanapun, matematika itu ada. Ya, kalian tidak senang dengan matematika, paling tidak senang dengan gurunya. Itu akan menarik. Itu bahasa saya seperti itu. Misalkan siswa pun tidak suka dengan saya, paling tidak senang dengan pelajarannya, insya Allah itu akan ikut. Ya. Kemudian mandiri biasanya apa ya? Sekarang sudah banyak jarang untuk mandiri, paling tidak karena tadi ada yang berdiferensiasi, berkolaborasi, mandiri itu kan jarang. Paling tidak mereka mengerjakan, saya dalam memberikan tugas tidak pernah menuntut itu dikerjakan secara sendiri, tidak. Boleh saya searching, silahkan tanya dari mana-mana, tapi yang saya tuntut dari mereka paham apa yang mereka tulis ya, mereka paham apa yang mereka tulis. Dan saat saya ngoreksinya, siswa saya suruh minta maju mengerjakan, dia bisa menjelaskan, jika ada teman yang bertanya dia bisa menerangkan, itu bagi saya sudah cukup. Jadi penilaian saya tidak melulu di atas buku, mereka menjelaskan seperti itu, bagi saya berarti dia paham. Itu mungkin mandiri yang seperti itu yang saya harapkan. Terima kasih. Bapak Ibu mohon tepuk tangan kepada Pak Jo. Terima kasih ya Pak Jo. Terima kasih, mohon izin membantu Bu Afi ke Bapak Ibu. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sugiarjo, Pak Jo tadi tentang yaitu kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri, 3. Nah Bapak Ibu, agar diskusi ini bisa lebih aktif, kira-kira Bapak Ibu dari ketiga aspek tersebut yang sudah disampaikan tentang cita-cita Pak Jo, murid yang akan datang, Bapak Ibu ada yang berbeda, nanti akan kita buat suatu kesimpulan arah. Pak Jo sudah ada 3, mungkin Bapak Ibu masih ingat jawabannya yang berbeda? Tanpa mic bisa terdengar ya Bu ya? Nah, ngoten kersane panjenengan mboten usah ngagem mawon. Mungkin ndak Bu Afi wirawiri pelayon malah.
Biar monggo Bapak Ibu. Ya, saya bantu untuk membuat kesimpulan dari satu pertanyaan yang pertama. Pak, gimana Bu? Akhlak, oke, akhlak. Akhlak. Ada lagi? Oke. Berarti kalau tadi mandiri, kritis, kreatif. Nah, ini sudah ada. Kalau nanti masuk ke sini tidak akan kami tulis. Ngerti nih Bapak Ibu? Monggo yang lain beda tadi yang ditulis Bapak Ibu. Pintar itu masuk di mana Bapak Ibu? Masih di mana? Oke, kalau ini berpikiran kritis, atau berpikir kritis ya. Berpikir kritis. Jadi nanti pintar masuk di sini. Ada lagi Bapak Ibu? Bahagia di mana Bu? Masuk belum? Kalau belum kita tuliskan. Oke. Ada lagi? Peka terhadap lingkungan masuk di mana? Peka ini berupa sikap atau berpikir? Gotong royong mungkin. Peka ini berpikirnya atau sikapnya? Kalau sikap kan digotong royong. Sikap berarti masuk di akhlak atau sikap ya? Sikap. Ada lagi Bapak Ibu yang belum di sini? Masih ingat jawabannya apa betul? Sudah masuk. Sudah. Nah, Bapak Ibu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, menurut Bapak Ibu yang menjadi prioritas yang mana? Kalau menurut Bapak Ibu setelah didiskusikan? Akhlak. Oke, nomor 1 akhlak. Yang kedua? Kalau tidak setuju silahkan berpendapat. Saya tidak setuju. Yang pertama mandiri mungkin. Silahkan loh Bu. Pokoknya kita nyantai saja biar lebih hidup diskusinya. Pak Tommy. Ya silahkan Bu. Boleh. Yang angkat tangan dulu ya. Mohon maaf. Terima kasih Pak Tommy dan Bu Afi. Jadi kalau tadi dari beberapa pendapat teman-teman dan yang dituliskan oleh Pak Tommy, secara garis besar itu kan menyangkut di profil pelajar Pancasilanya. Jadi gitu. Kalau kita berbicara profil pelajar Pancasila, ada 6 elemen itu kan udah komplit semua. Udah komplit semua. Ada akhlak atau sikap, baik itu sikap hubungannya dengan Tuhan, dengan diri sendiri maupun dengan lingkungan dan sesama manusia, mandiri, kemudian kritis, kreatif. Dan satu lagi menurut saya bahwa apa yang kita lakukan di sekolah itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Perlu adanya kolaborasi seperti yang disampaikan Bu Afi tadi. Masuk kalau di profil pelajar Pancasila itu kan digotong royong. Kalau saya seperti itu Pak. Jadi bahagia, kreatif, kritis, mandiri, dan akhlak mulia itu semuanya sudah masuk di P5. Hanya mungkin perlu ditambahkan bagaimana membimbing anak, menuntun anak itu supaya bisa berkolaborasi bersama-sama dalam sebuah kegiatan baik itu di kelas maupun di luar kelas. Terima kasih Bu, luar biasa. Ada yang menanggapi? Ya benar yang dikatakan bahwa ini masuk dalam profil pelajar Pancasila. Nah, dari ke-6 tersebut mungkin yang menjadi prioritas dulu saya kembalikan. Yang pertama adalah akhlak. Sepakat. Yang kedua mandiri kalau menurut saya. Yang kedua mandiri. Atau ada yang berpendapat lain? Nah, monggo. Berpikir kritis. Ibu yang ini dulu. Iya. Kalau yang satu lagi mandiri. Bu, ini mana yang mau mengalah atau bisa menyampaikan pendapatnya? Tidak usah sumpah. Harapannya ketika kita mempunyai cita-cita yang sama, artinya semua berjalan dengan satu tujuan yang sama. Mana dulu? Menurut saya, ketika anak sudah memiliki sikap atau akhlak, itu nanti dia akan berpikir kritis sehingga nanti dia bisa istilahnya menghadapi sesuatu itu tidak ela-elu gitu loh Pak. Jadi ini yang bagus, ini yang terus nanti kan mengarah ke mandiri. Jadi dia punya. Gimana Bu tadi? Bisa diterima pendapatnya Ibu? Ya apa Pak J. Cuman saya berpikirnya seperti ini, kalau mandiri itu kan dia mempunyai tanggung jawab atau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan terhadap hasil belajarnya, termasuk bagaimana dia mempunyai kesadaran diri, meregulasi dirinya sendiri, dan juga bagaimana dia mengetahui tentang situasi yang dihadapi, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi sebenarnya sama-sama sih Pak, tidak masalah itu. Itu akan muncul kalau sudah Monggo, tidak apa-apa Pak. Gimana Bu? Berpikir dulu baru mandiri, atau mandiri tanpa berpikir? Logikanya gini, bisa mandiri kalau berpikir. Berarti berpikir ada di nomor 2. Lalu kreatif dulu atau mandiri? Mandiri. Mandiri 3. Kalau sudah mandiri dia akan berkreatif.
Bahwa kalau sudah mandiri dia akan kreatif. Yang terakhir bahagia. Oke, gitu. Bapak Ibu sepakat ya? Nah, jadi Bapak Ibu kami mohonkan untuk jawaban nomor 2 kita nanti dengan sistem ini. Bapak Ibu cukup tuliskan dulu, nanti tulisnya nggak usah panjang-panjang lebar seperti ini. Jenengan cukup 1 poin saja mandiri, ya udah mandiri. Nanti penjelasannya sambil diskusi mawon. Ngoten nggih. Pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Monggo silakan. Bapak Ibu bisa menggunakan warna pink atau warna apa yang masih Bapak Ibu? Oh, hijau. Hijau apa pink? Saya hijau, adanya hijau masalahnya. Saya ikut berdiri nggih. Terima kasih. Hijau. Jadi nomor 2 milih yang itu. Enggak, ini pertanyaannya. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Murid itu adalah titik-titik. Nomor 3 Mbak Asmi. Belakang Mbak. Tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu, bisa 20 detik dari sekarang. Kadosnya mboten enten Google Bu, jadi nggak usah search. Langsung saja dituangkan apa yang menjadi gagasan. Sebelum ditempel, kami beri kesempatan kepada yang barisan nomor 2, salah satu Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya. Bapak Ibu beranggapan atau percaya bahwa murid adalah, silakan Ibu. Murid adalah asetnya sekolah, jadi bisa diapakan Bu kalau sebagai aset sekolah? Diolah. Ada yang berpendapat lain Bapak Ibu? Murid adalah aset. Kalau menurut Ibu yang sebelah sini, murid adalah manusia yang memiliki akal. Oke, manusia yang berakal. Oke, ini sangat menarik. Dari kelompok sini perwakilan paling depan. Ibu, murid adalah generasi penerus bangsa. Dari kelompok sini Bu yang terakhir. Oke, sama aset sekolah. Nah, yang menarik untuk kita diskusikan yang mana Bu? Aset sekolah, manusia yang berilmu, yang ketiga tadi apa Bu? Generasi penerus. Generasi penerus. Oke, ada 3 ya Bapak Ibu yang menarik. Yang menarik ini saya rasa jawaban dari Ibu ini manusia. Kadang guru itu nggak percaya kalau murid ini manusia. Iya. Boneka. Kita yang belum percaya tadi belum menuliskan bahwa murid manusia, maka mulai diskusi kali ini kita harus percaya bahwa murid ini adalah manusia. Artinya ketika kita percaya bahwa murid manusia, maka kita harus memanusiakan manusia. Ini yang terkadang lupa. Ini yang terkadang lupa, sehingga kita meminta siswa seperti mesin. Diminta gini harus gini, diminta gitu ya harus gitu kan gitu. Kita pegang dulu untuk jawaban kedua. Yang sangat harus kita pahami bahwa murid adalah manusia sebagai aset, baru sebagai generasi penerus dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita pegang bahwa murid adalah manusia. Monggo Bu, bisa dilanjut yang ketiga. Yang ketiga warna apa Bu? Ini Bapak Ibu untuk yang ketiga warna pink Bapak Ibu. Nah, nggak ada. Ini ada. Ini pink. Di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu di sekolah ini? Gaji boleh Bu. Apa Bu? Boleh, silakan. Kalau Bu Fitri mengutamakan keselamatan di sekolah ini. Sudah tahu. Kemarin kalau di sekolah swasta SMK Nusantara mengutamakan gaji ya. Mengutamakan gaji ya kemarin di Nusantara ya Pak ya Pak. Ada. Tapi boleh saja apapun yang ditulis tidak mempengaruhi gaji Bapak Ibu. Pokoknya nulis bebas saja. Maka Bapak Ibu di sekolah ini kita mengutamakan apa? Mengutamakan kolaborasi, gaji, keselamatan, kemesraan, keterbukaan. Sudah cukup Bapak Ibu? Silahkan untuk berpendapat dan disampaikan. Bapak Ibu untuk barisan sini tadi mengutamakan apa di sekolah ini? Kenyamanan, lingkungan, Kenyamanan. lingkungan, biar
bersama. Kepentingan bersama. Iya. Gotong royong. Ini masuk di sini ya Bu, kepentingan bersama, boleh? Boleh, oke. Ada lagi? Kebahagiaan. Bisa masuk di nyaman atau bahagia? Boleh, silakan Bapak Ibu. Ini bahagia bagi siapa Bu? Saya perjelas dulu biar jelas. Semuanya. Oke, kebahagiaan untuk semua ya, tidak hanya untuk gurunya. Bahagia buat Pak Karat. Ada lagi yang belum ditulis? Mengutamakan akhlak lagi. Oke. Loyalitas, Pak. Loyalitas. Kolaborasi masuk kepentingan bersama bisa. Ini ditulis karena penjenengan sudah mendapatkan ini atau malah belum? Yang pengen diutamakan itu karena sudah menjadi iklim atau malah belum didapat ini Bu? OTW. Jadi penasaran saya. Yang nulis bahagia tadi karena di sini bahagia atau malah belum dapat kebahagiaan? Ada yang belum dapat kebahagiaan? Nah, maksudnya pertanyaannya kan kita mengutamakan apa? Kalau mengutamakan bahagia kan berarti segala sesuatu harus mengarahnya ke bahagia, Pak. Jadi bukan sekarang sudah bahagia atau enggak. Oh iya, berarti harus mengarah ke bahagia. Pokoknya yang diutamakan tetap bahagia. Kalau sudahnya, sudah belum? Sudah. Oh, sudah. Yang di sini, yang sana kan ya. Karena bahagia kita yang menciptakan. Nah, ini karena bahagia yang menciptakan. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini tuh. Ya, lanjut untuk yang nomor 4 ya Bapak Ibu ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini ya, warna kuning. Kuning Fitri. Listriku yang agak-agak semu. Ada terang aja monggo. Iya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Jawab bro. Ungkapan hatimu nonton aku. Jadi ini yang dirasakan murid tapi dari perspektif penilaian. Apa ada perasaan sekolah mungkin itu? Murid sekolah kita sadar betul bahwa Sembarasaan apa? Kita kan murid. Apa ada? Sembarasaan apa? Pembelajaran yang menyenangkan gitu Bu. Atau mungkin murid itu sadar betul bahwa di sini harga dirinya diakui atau keberadaannya itu diakui. oh ada siswa juga. Silakan boleh berpendapat. Perkenalkan, nama saya Atinda Putri Novitasari, bisa dipanggil Tinda. Dari kelas 12 MIPA 5. 12 5 ya. Mbak, untuk menjawab nomor 4, murid di sekolah SMA Kampus Jaya ini sadar betul bahwa kamu sadar betul kamu sadar. Terserah jawabannya tidak mempengaruhi nilai, ya. Bahwa tampil di depan guru itu menakutkan, boleh. Jadi, ya. Terus sadar bahwa tampil di depan sini. Enggak boleh sama jawabannya. Mungkin nilai itu penting atau kamu itu di sekolah itu kenyamanan itu ada hal yang penting bisa jadi apa? Menurut kamu saja. Wes terserah jawabanmu apa wes. Menurut saya, di sekolah kita sadar bahwa Menyontek itu salah, boleh. kelas yang nyaman adalah kelas yang Yang
yang manis, humoris, yang ramah. Yang murah. Garis bawahi Pak tadi berarti kalau gurunya ramah dia membuktikan hal tersebut. Pelajaran yang paling disenangi apa? Ya pelajaran yang disenangi Yang lanjut. kosong ya. Iya. Enggak ya, ya. Terima kasih Mbak Dinda. Iya, silakan boleh kembali. Kata Mbak Dinda tadi Pak, dia pengen guru yang ramah ibaratnya. Namanya jawab tidak aja deh. Pak Ayo kita ramah iradi menjamah. Ya mungkin di barisan sini tadi Bulis masih ingat jawaban nomor 4, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa pembelajaran itu sangat penting. Kalau Bu, pendidikan itu hal yang sangat penting ya Bu ya. Bu Fitri, PR harus dikerjakan. PR harus dikerjakan. Kurikulum merdeka tidak ada PR loh. Masa? Oh, jenengan itu tidak update informasi. Nah, Oh, pendidikan itu sangat penting Pak. Masih sama. Di sana. Ini Pak Wanu ya, Pak Ada Wanu. yang beda. Nomor 4 murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa dia tidak pingsan. Murid harus mau belajar. Masih sama pembelajaran. Mau belajar. Ada yang beda? Mungkin ada yang beda. Biasanya Pak Ju itu Pak yang beda sendiri. Ini tadi ada yang nulis lingkungan. Lingkungan belajar, bukan pembelajarannya tapi lingkungan belajar. Berarti lingkungan belajar bisa gurunya, bisa fasilitasnya, sarananya. Ada yang beda lagi Bapak Ibu? Pak Jo biasanya beda sendiri. Apa nggih Pak Jo? Nomor 4 menurut Pak Jo. Sekolah kita sadar betul bahwa ilmu itu penting untuk cita-cita mereka. Ilmu itu penting untuk cita-cita. Dengan ilmu dia bisa meraih Ya, sama. kekayaan. Ada lagi Bapak Ibu yang beda? Ada yang beda Bapak Ibu? Ingin Ingin dilayani. Bisa masuk di lingkungan ya Bu ya, lingkungan belajarnya. Tadi lingkungan belajar bisa dari gurunya, bisa dari fasilitasnya. Sudah Bu, ada lagi? Jadi dari perbedaan ini tadi bisa kita simpulkan yang dianggap penting bagi siswa itu adalah pembelajaran dan lingkungan belajarnya. Lingkungan belajar baik itu guru maupun fasilitas-fasilitas yang ada. Bisa dilanjut? Sudah sepakat Bapak Ibu ini? Oke, lanjut. Nomor 5 nggih Bapak Ibu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk ya terserah ini mau warna apa Bapak Ibu karena mungkin ada yang sudah kehabisan warna. Kuning, kuning ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk
Untuk soal nomor 5 bisa disampaikan pendapatnya mungkin dari yang paling depan sini dulu, perwakilan atau yang belum berpendapat. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa Bu? Untuk sukses di masa depan. Ada lagi Bu yang berbeda? Mewujudkan tujuan pendidikan bersama. Oke, sukses sampai tujuan. Ada lagi? Lala mungkin beda Bu. Oh, Sekolah menjadi tempat yang nyaman Pak. Ada lagi Bu yang beda? Lisa, monggo. Suasana tetap kondusif ya. Kondusif juga, nyaman, kondusif. Ini saya sampaikan kepada Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Pak Ayub mungkin, Pak Ayub. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa Pak Ayub? Oh, mentaati peraturan sekolah. Oke, ini juga untuk menciptakan suasana yang kondusif, nyaman. Ada lagi? Tidak? Berarti ini sudah menjadi tanggal. Ngeten, setuju mboten jenengan? Nah, ini sudah terbentuk, bisa mencapai tujuan, berakhir dengan Sukses. ngeten, setuju? Iya. Berarti ada tambahan lagi mungkin? Oke. Oke, sudah kita lanjut. Ini lanjut yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Warna apa Bapak Ibu? Oh, tidak ada Mbak Sri. Ya, ini warnanya monggo ya seadanya nih Bapak Ibu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa aturan itu harus ditaati atau kesepakatan menggunakan kesepakatan bersama atau paham mengenai disiplin kerja atau kolaborasi itu penting. Ya, selamat datang Pak Eko. Sampun Bapak Ibu, kita dan warga sekolah paham bahwa kebersamaan. Iya. Oke, kebersamaan. Ada lagi Bu? Saling menghargai. Oke, masih satu rumpun ini dengan kebersamaan. Ada lagi? Kejujuran. Langsung saya umumkan akhlak. Ada lagi? Komunikasi masih bisa di kebersamaan. Ada lagi? Menghargai masih bisa di kebersamaan dan akhlak. Monggo Bapak Ibu. Paham bahwa Ada yang beda Bapak Ibu monggo. Bu Rokis sudah. Oke, saling menghargai. saling menghargai sama. Bu Ada? Bu Ada? Pak Eko biasanya. Pak Eko. Nah, ini Pak Eko. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa Pak Eko? Mungkin banyak sekali ya. Jangan tidur langsung bisa. Saya tambahkan satu, saya ikut berpendapat. Walaupun bukan warga di sekolah ini. Apa itu Pak? Berbeda. Al-Furqan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap individu berbeda. Ini yang kadang tidak dipahami sehingga apapun dibuat sama. Setuju Pak. Iya. Iya, setuju. Jadi di dalam layanan kita ini di dalam Kurikulum Merdeka Iya. itu kan bahwa semua siswa terlayani Pak. Iya. Dan dulu sebelum ada kurikulum penggerak itu kan sistem kita kan donasi Pak. Dulu saya sama Bu Ami ini satu pasangan, saya wali kelasnya. Ketika itu mungkin pemahaman kami yang waktu itu kami adalah sekolah ambulan di bawah Pak Giarjo ini, mantan wakil ketuanya. Sehingga kami merasa ada
ada siswa-siswa yang tidak bisa mengikuti begitu Pak. Baik secara fisik maupun memang secara mainnya Pak, secara pemikirannya, secara konsep tidak bisa mengikuti. Akhirnya mungkin betul berbeda Pak. Jadi kita harus yang berbeda itu harus tetap kita layani. Artinya pembelajaran diferensiasi. Kemudian masing-masing itu kan punya keunikan. Mungkin yang satu semangatnya yang tinggi, yang satu semangatnya yang rendah, itu kan memang berbeda. Tidak seperti guru yang mungkin. Saya kira seperti itu. Jadi seorang guru itu juga harus melayani sehingga nanti masing-masing murid kan cita-citanya berbeda. Yang satu cita-citanya sudah jadi kepala desa Darussalam itu sudah sangat tinggi sekali Pak. Ya, tapi yang satu itu jadi menhan seperti itu misalnya. Kan seperti itu. Jadi memang perbedaan itulah yang mendasari kita sebagai manusia fitrah, dan sebagai guru kita harus menyadari semua itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Kalau boleh sedikit pertanyaan, Bu Afi mungkin selaku guru BK. Di sini sudah perbedaan ini apakah sudah secara tertulis tentang profil siswanya diketahui oleh semua guru? Begini Bapak, setiap wali kelas dan guru BK otomatis memiliki data pribadi siswa. Ya itu nanti memang menjadi administrasi kita. Kalau Bapak Ibu guru membutuhkan, kami siap ada. Tetapi kalau Bapak Ibu guru memiliki format tersendiri, bisa. Jadi Bapak Ibu yang lain gimana Bu? Ketika wali kelas pasti punya. Wali kelas itu pasti ada, guru BK itu ada. Sama datanya. Guru MAPA juga ada. Walaupun datanya agak-agak ada yang berbeda, tapi intinya sama. Mungkin data diri anak itu sudah ada, cuma yang lebih mendalam lagi mungkin menggunakan angket-angket yang kadang di BK sudah kami arsipkan gitu. Tergantung Bapak Ibu yang pengen mengetahui ini siswa tersebut ini latar belakangnya seperti apa, atau mungkin dia itu termasuk introvert, extrovert, itu mungkin bisa bertanya langsung. Yang sudah ada data tentang apa kira-kira? Yang sudah ada data mengenai profil siswa, profil bakat, minat, perkembangan pribadi siswa itu ada. Profil bakat dan minat. Itu sudah ada semua. Sudah ada. Gaya belajar sudah ada. Sudah ada. Sudah ada semua. Dan ini gaya belajar kan kemarin ada. Iya, itu Pak. Ketika kelas 10 masuk, kelas 1 awal itu ada asesmen diagnostik. Nah, itu nanti bisa diisi oleh anak. Kemudian bisa terekam semua gaya belajar ini, termasuk audio, visual ataupun kinestetik itu ada. Jadi Bapak Ibu memang penting sekali. Kalau kemarin ini berarti ya memang sekolah mulai yang dikatakan Bapak tadi sangat benar bahwa ternyata memang sudah menjalankan asesmen diagnostik. Kemarin itu ketika saya pendampingan di SMK Nusantara, di sana itu belum. Di sana itu asesmen diagnostik belum dilaksanakan, padahal juga sudah menjalankan kurikulum merdeka. Terus untuk pembelajaran diferensiasinya gimana? Dasarnya apa kan gitu? Belum ada. Tapi kalau sudah ada, alhamdulillah, dan harapannya datanya memang data yang sama Ibu ya. Artinya jangan sampai guru BK punya data sendiri yang itu berbeda juga dengan apa yang dimiliki dari guru mapel ataupun guru wali kelasnya. Demikian. Kalau anak sudah memiliki data rekam ya Pak, gaya belajarnya apa, otomatis bisa memberikan informasi kelas-kelasnya. Oh ini ternyata kelas audio, kelas visual itu sudah ada seperti itu. Jadi di sini sudah dikelaskan. Iya, di waktu kelas 10 seperti itu. Untuk aturan kelasnya kemudian karena kemudian waktu itu menjadi kesiswaannya di sini. Jadi kelas 1 itu dikelaskan berdasarkan gaya belajar. Iya, betul. Walaupun namanya nanti kelas 10 berapa, S1, E2. Nah, ini nanti ketika naik kelas 11 ada lagi, Pak. Nah, ini nanti saintek berdasarkan minatnya. Saintek, kesehatan, seperti itu. Rumpun seperti bidang dan rumpun. Ya sebagai alternatif bisa dilakukan dan baik pula. Tapi kan ini sekedar diskusi ya Bu ya, sekedar diskusi, karena sebenarnya untuk mendiferensiasi itu tidak melulu harus gayanya ataupun minatnya. Terkadang pada materi atau mata pelajaran, satu mata pelajaran dengan materi yang berbeda pun kita butuh diferensiasi yang berbeda.
mungkin sama-sama matematika. Materi ini akan cocok jika didiferensiasi menurut gaya belajarnya. Misalnya, bisa jadi nanti berubah pada materi tertentu didiferensiasi menurut minatnya. Tapi dengan seperti itu ya mungkin akan lebih mempermudah juga. Tapi artinya kami berharap bahwa diferensiasi ketika masuk di kelas audio tidak serta-merta harus secara audio terus dan pembelajarannya lalu hanya berdasarkan gaya belajarnya. Yang dibedakan hanya masalah gaya belajarnya. Kalau itu nanti masuk di kelas audio, otomatis gaya belajarnya akan menjadi sama gitu. Kenapa pripun? Hanya kita sharing saja, pengen tahu. Ya berarti anak-anak yang di kelas audio dia lebih cenderung untuk mendengarkan Pak audio itu. Tapi memang sejalan dengan hal tersebut ya ada beberapa bapak ibu guru yang memang harus masuk di kelas tersebut, tidak hanya cuma audio, visualnya juga ditampilkan dengan menggunakan PPT ataupun kinestetiknya. Karena yang saya khawatirkan tadi ketika itu sudah menjadi sebuah kelas audio, yang saya khawatirkan nanti selama pembelajarannya selalu menggunakan audio. Jadi hanya mendiferensiasi gaya belajarnya. Padahal kan di situ juga walaupun sama-sama audio, di sana masih ada minat yang berbeda-beda. Di sana juga ada memiliki latar belakang lingkungan belajar yang diinginkan juga berbeda-beda. Jadi harapannya memang benar-benar diferensiasi pembelajaran itu disesuaikan dengan materi apa yang mau disampaikan. Nonton Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan atau perlu kita diskusikan agar lebih menarik lagi sebelum melanjutkan ke sesi kedua? Nah, silakan Bapak. Dalam satu mata pelajaran, kebetulan kan saya mengambil ekonomi Pak. Ya. Bolehkah di dalam satu kelas ini ketika kita kelompokkan pada kemampuan kan gitu, atau kita juga bisa memberikan asesmen yang berbeda kadarnya. Akhirnya kan begini Pak, kalau mereka yang supaya mereka merasa bisa mengerjakan asesmen itu, sehingga kita berikan grade A katakan yang sulit, B itu sedang, C itu adalah mudah, yang C saya berikan kepada siswa-siswa yang biasa-biasa saja, yang A itu yang hebat itu, sehingga nanti ketika dinilai itu akan menimbulkan secara nominal Pak ya, itu nilainya sama walaupun kedalamannya berbeda. Itu seperti itu bagaimana Pak? Berkaitan dengan penilaian, sebenarnya dalam kurikulum Merdeka lebih mengedepankan pada penilaian formatif, yang mana itu adalah penilaian selama proses pembelajaran. Harapannya bobotnya penilaian formatif ini lebih banyak daripada yang penilaian sumatif. Yang pertama itu. Nah, berkaitan dengan penilaian sumatif, ketika kita mengetahui bahwa kemampuan belajar yang berbeda, sehingga Bapak memberikan soal dengan 3 grade. Ini untuk anak yang asalkan tujuan pembelajarannya tetap tercapai, tidak masalah Pak. Jadi kita melakukan penilaian atau evaluasi itu pun kan berpedoman pada tujuan yang akan dicapai. Asalkan itu sudah mencapai tujuannya, tidak masalah. Kalau untuk formatif kan selama proses pembelajaran, maka dalam prosesnya itu kan bentuk kegiatan yang dilakukan, kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa atau peserta didik. Jadi sebagai misal ketika pembelajaran ekonomi itu banyak menghitungnya Pak, atau gimana? Tingkat kedalamannya Pak. Misalnya begini, ini soal peluang. Mungkin mereka yang baik itu kita berikan hitung-hitungan yang sulit tentang peluang dan sebagainya. Tetapi yang tidak itu mereka hanya membedakan antara ini berarti ini peluang yang saya ambil, ini peluang yang saya ambil. Seperti itu Pak. Nah, kalau dalam prosesnya itu kan lebih mengedepankan kepada jalannya pelaksanaan pembelajaran. Jadi ketika Bapak di awal sudah mengetahui kalau ini tadi yang Bapak sampaikan adalah mendiferensiasi berdasarkan kesiapan belajarnya. Ada yang sudah siap,
benar-benar memahami, sehingga nantinya Bapak memberikan soal yang grade-nya tinggi. Terus kelompok kedua, kesiapan belajarnya mungkin inilah yang normal, yang dijadikan standar, atau kelompok ketiga yang perlu bimbingan. Nah, perlu bimbingan ini bisa dalam bentuk apapun dalam prosesnya. Jadi yang penting ketika dia dalam prosesnya mencapai tujuan tadi, memahami tentang peluang itu tercapai, tidak tergantung seberapa besar bobot soalnya ini berat. Yang penting tercapai bahwa memahami peluang. Seperti halnya kalau boleh saya sederhanakan dalam pembelajaran sekolah dasar Pak, agar saya menyampaikannya juga gampang. Jadi gini Pak, di pembelajaran sekolah dasar penjumlahan dua bilangan ini kan sangat sederhana Bapak Ibu. Penjumlahan dua bilangan sama, biasanya matematika paling mudah itu berdasarkan kesiapan belajar. Ketemu tiga tadi yang sudah bisa menjumlahkan dua bilangan dengan cara bersusun, yang standar dan yang kurang. Kalau tujuannya adalah menjumlahkan dua bilangan, ketika dalam pembelajaran itu anak yang kurang dikasih sedotan dengan sebagai alat bantu dia menghitung itu tadi, itu tujuannya juga tercapai. Pada akhirnya walaupun dia menggunakan sedotan, tujuannya juga tercapai. Dan bahkan untuk grade yang tinggi tadi, soal yang diberikan adalah soal cerita, bukan angka yang disusun, tapi sudah dalam bentuk soal cerita. Tapi kan ketika mengerjakan soal cerita tersebut, dia juga dengan cara bersusun. Iya, itu nggak masalah. Dan itu baik, harapannya memang seperti itu Bapak. Itu untuk, tapi pada materi yang lain belum tentu kesiapan ini adalah yang terbaik. Misalnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia mungkin kalau di pembelajaran SD itu mencari ide pokok paragraf, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Itu sangat sederhana tapi sering salah Bapak Ibu. Wong wis ana bacaane karek jawab ndeloki kok salah. Nah, dari itu diferensiasinya untuk materi tersebut yang paling tepat adalah berdasarkan minatnya. Yang minat olahraga dikasih bacaan tentang Lionel Messi. Yang minat seni dikasih bacaan tentang kesenian. Yang minat makanan kasih bacaan tentang kuliner. Dengan mendiferensiasi minat ke dalam konten bacaan yang berbeda tersebut, baru baca judulnya saja sudah tertarik untuk memahami. Yang terjadi selama ini satu bacaan pokoknya dipakai satu kelas. Suka nggak suka yaitu bacaan, lalu kerjakan soal yang ada di bawahnya. Dia bagaimana mau mengerjakan, wong baca saja dia sudah tidak berminat. Maka dari itu diferensiasi yang paling tepat adalah berdasarkan minat. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi dalam satu mata pelajaran pun beda materi, kadang diferensiasinya juga perlu dipilih mana yang paling tepat. Terima kasih Pak Eko, Pak Tommy. Bu Afi. Jadi monggo Bu Rokis. Silakan. Tidak usah pakai mic, tidak apa-apa. Tidak usah pakai mic. Terima kasih Bu Afi, Pak Tommy. Saya jadi tertarik tadi dengan apa yang disampaikan Pak Tommy ya, terkait dengan diferensiasi. Selama ini yang berjalan di kami seperti yang disampaikan Bu Afi tadi, di awal ada namanya tes diagnostik. Kemudian anak-anak dimasukkan dalam kelas yang sama gaya belajarnya, yang audio di kelas 1, yang misalkan kemudian yang kinestetik di kelas yang kedua dan ketiga dan seterusnya seperti itu. Dan kenyataan di lapangan Pak Tommy bahwa kami mengajar pun tidak melihat itu. Artinya kadang kita menggunakan PPT, kadang kita menggunakan video, kadang juga anak disuruh membaca. Artinya kan tidak tepat sasaran kalau kita tadi poinnya di gaya belajar kan gitu. Ini karena di poinnya tadi yang disinggung adalah di gaya belajar. Tapi kalau tadi kita berdasarkan minat seperti yang disampaikan Pak Tommy, kesiapan belajar, minat belajar anak, di kelas itu ada auditori, ada visual, ada kinestetik, tidak masalah.
Yang penting pada proses pembelajarannya nanti kita bisa melakukan diferensiasi pembelajaran. Anak yang mungkin auditori kita berikan konten materi yang berbeda. Anak yang kinestetik dan visual juga nanti dengan konten materi yang berbeda. Jadi kalau saya berasumsi atau saya simpulkan tadi bahwa pengelompokan murid berdasarkan gaya belajar masih kurang ideal dalam proses pembelajaran di kelas. Yang mungkin bisa dirujuk adalah bagaimana kita menempatkan siswa secara ada tiga gaya belajar tadi, tetapi pada proses pembelajarannya di dalam kelas guru memahami bahwa si A, B, C ini adalah gaya belajarnya ini, D, E, F dan ini adalah gaya belajarnya ini, sehingga kita bisa memberikan pelayanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. Apakah seperti itu mungkin bisa ada konfirmasi ulang atau diluruskan atau bagaimana Pak? Jadi memang baru kali ini saya dengar, mungkin karena cara Jawanya kurang ada dolane Bu. Ada kelas yang dikelaskan ini memang ini dulu, memang gaya belajarnya auditori. Tapi sebenarnya nggak masalah apabila selain kelas auditori juga punya data juga dari masing-masing anak tentang minatnya. Punya datanya. Artinya ketika saya sebagai guru mau masuk ke kelas auditori, itu tidak harus saya menyampaikannya dengan full auditori. Tergantung saya itu mau ngajar materi apa. Karena mungkin justru kalau materi ini saya sampaikan dengan cara ceramah, auditori kan sukanya mendengar ya Bu ya. Misalnya pada pelajaran fisika misalnya, kalau itu fisika yang benar-benar membutuhkan praktik, percobaan, mosok mau disampaikan dengan cara ceramah, walaupun itu adalah kelas auditori. Jadi walaupun itu kelas auditori, kita juga harus pisahkan pula mana anak ini yang suka beraktivitas dengan kinestetik. Maka dari itu sebenarnya kalau menurut saya biarlah yang penting datanya lengkap, itu di dalam kelas tidak harus sama. Kenapa kita menyamakan sesuatu yang berbeda? Kan kembali lagi kita tadi paham bahwa individu itu berbeda, tapi lalu kita paksakan untuk masuk dalam ruangan yang sama. Kalau itu tidak mempengaruhi apa yang dijadikan pelayanan dalam atau fasilitas mengajar nggak masalah. Tapi kalau sampai ini pokok kelas auditori yang masuk situ harus seramah, saya kurang setuju. Sekali lagi kalau diferensiasi yang paling tepat adalah berdasarkan materi yang mau disampaikan. Masuk ke kelas apapun, entah itu kelas visual, entah itu kelas kinestetik, tergantung materi yang mau disampaikan apa. Ada lagi? Silakan Bapak. Terima kasih. Kaitannya dengan asesmen diagnostik, jadi kita tambah su ya sini. Undangannya di jam 10 Pak ya. Baru lebih 1 menit Pak. Oh ya. Mungkin saat itu kan itu awal kita melaksanakan IKM. Ya. Belum ada gambaran bahwa nanti pembagian kelasnya boleh berbeda sesuai dengan gaya belajar. Boleh berbeda. Tetapi kan asesmen diagnostik saat itu yang kita pahami bahwa itu nanti untuk menentukan guru memudahkan memberikan materi ke siswa. Tujuannya utamanya kan itu. Sehingga biar Bapak Ibu guru itu memberikan penekanan misalkan yang audio lebih ditekankan ke audionya meskipun itu nanti tidak hanya melulu di audio. Ya, berarti kan kita belum melihat minat. Ini tahun kedua IKM. Di kelas 11 ini nanti kan baru kita pilah minatnya sehingga di dalam tadi disampaikan Bu April itu ada kelas scientific ya Bu. Scientific, ada kelas soshum, ada kelas kesehatan, terus ada kelas TI dengan saintek beda ya? Beda, kalau saintek itu lebih ke kedinasan. Oh gitu? Iya, syarat-syarat untuk masuk ke kedinasan, salah satunya ada seperti dulunya IPA. Oh gitu, oke. Nah, di kelas 11 ini nanti kan
kita sudah melihat minat, dia mau melanjutkan kemana, tetapi tanpa memperhatikan gaya belajar. Ya, sehingga saat kita mungkin dari BK dari kesiswaan meramu itu, saya tidak tahu meramunya bagaimana. Berarti kan siswa kemarin disebar angket, ini minatnya ke kesehatan, berarti nanti masuk kelas kesehatan tanpa memperhatikan gaya belajar Bu Afia. Kalau sudah di kelas 11, karena gaya belajar itu muncul di kelas 10. Oke, kalau di kelas 11 nanti munculnya juga itu minatnya di mana. Berarti kan kita apa tadi kan kita tidak mau perbedaan. Nah, berbeda berarti kan di gaya belajarnya kan siswa-siswa itu kan sudah berbeda. Karena mereka sudah memiliki tujuan yang sama untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang sama. Nah, mungkin pemahaman kita kaitannya dengan apa tadi di kelas 10 dan di kelas 11 yang memang harus dibuat rumpun, dibuat rumpun seperti itu, maka ini juga sharing juga, berarti kan mungkin di kita ada yang kurang pas dalam pembagian siswa. Itu aja. Ya, jadi terima kasih Bapak. Sedikit menyampaikan bahwa kalau boleh saya bertanya, kalau ini baru diminatkan ketika kelas 2, berarti di kelas 1 minat mereka tidak terfasilitasi kah? Gitu. Yang jadi pertanyaan pertama itu. Jadi sebenarnya, tapi kalau berkaitan dengan penataan kelas itu bukan ranah kami. Artinya monggo itu menjadi internal sekolah. Tapi saya yang lebih tekankan karena ini program guru penggerak nantinya adalah salah satunya adalah berfokus pada pembelajaran diferensiasi. Artinya ini kewenangan setiap guru untuk mengelola sebagai pemimpin pembelajaran, mengelola kelas mau dibuat seperti apa. Artinya kalau toh memang sekolah ini diberikan kelas berdasarkan rumpun gaya auditori, Bapak secara pribadi maupun Ibu secara pribadi punya catatan ketika mau masuk ke kelas ini. Oh, kelas ini siswanya kelas auditori, oke. Tapi apakah dengan auditori itu adalah cara terbaik untuk menyampaikan pembelajaran yang akan disampaikan? Seperti tadi saya contohkan untuk pelajaran fisika, mau mengajarkan tentang yang itu butuh percobaan. Kan tidak mungkin hanya dengan ceramah. Maka dari itu secara detail kita harus punya data anak ini. Walaupun dia suka auditori, oke. Tapi kita tahu anak ini itu minatnya bagaimana. Minat di sini dalam pembelajaran diferensiasi tidak yang salah satunya berhubungan dengan pekerjaan mau melanjutkan kemana. Tapi yang lebih daripada itu, untuk lebih mempermudah ibu dalam memfasilitasi anak, minat ini bisa berdasarkan 8 kecerdasan majemuk yang dimiliki siswa. Itu bisa tentang numerasi, lingual, kata-kata, pribadi, olahraga, sains, interpersonal dan intrapersonal. Nah, minat-minat ini akan muncul motivasi. Jadi ketika kita mengetahui minatnya, ini hanya untuk mendukung motivasi intrinsik dari diri anak tersebut. Sebagai contoh, saya contohkan sederhana tadi Pak. Ketika di SD itu kan ada pelajaran menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Niku kata sing salah. Setelah ditelisik ternyata bacaannya itu enggak dibaca Bu. Karena mungkin apa? Lu wong mboten seneng bacaane kok Bu. Mboten seneng. Tapi karena kita tahu minatnya, maka bacaan untuk anak-anak ini dalam materi ini saya buat berbeda. Ada yang minat tentang olahraga, saya kelompokkan, saya kasih bacaan tentang Lionel Messi. Saya tahu bahwa anak-anak ini minat dengan makanan, maka saya kasih bacaan tentang kuliner. Saya tahu anak-anak ini minat tentang kesenian, saya kasih bacaan tentang kesenian. Lalu sama, tujuannya menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Lalu dikasih soal, dia baca bacaannya sudah seneng Pak. Ini jadi motivasi, wah Lionel Messi, maka dia baca itu bacaan Pak. Nah itu untuk diferensiasi berdasarkan minat belajar. Nah harapannya tadi, jadi kalau masalah kelas sekali lagi Bapak Ibu monggo. Yang jelas saya berharap Bapak Ibu ketika masuk untuk mengajar materi apa dipertimbangkan
paling baik saya mendiferensiasi berdasarkan apanya agar lebih efektif, karena bisa beda-beda terus itu Bu. Dan juga saya harap jangan memaksakan diri, artinya pokoknya saya harus diferensiasi. Sesederhana mungkin ketika Bapak Ibu memberikan kesempatan anak untuk, paling gampang itu kan produk, diferensiasi produk. Setelah akhir pembelajaran, produk yang dihasilkan mau apa diterserahkan saja. Mau dibuat presentasi, yang suka ngomong monggo, yang suka, kalau di SD itu sering sekali Pak, yang terjadi adalah penilaian yang salah. Misalnya materi di SD sangat sederhana, membaca puisi. Kalau kita tidak tahu minat dan karakter diagnostik dari anak, zaman dulu saya SD, duko pemalu ataupun bukan, penakut atau bukan, semuanya disuruh maju Pak. Sehingga ada anak itu sebenarnya pintar, kalau tampil sendiri sangat bagus, tapi karena pemalu disuruh maju blangkemen boten saged medal. Terus guru bijinya ora muni apa-apa, dibiji rendah, kan ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, kalau kita tahu perbedaan itu, seharusnya dalam menilai ini, asesmen ini ya kita perhatikan itu untuk kita fasilitasi. Oh, saya tahu bahwa Bu Afi ini pemalu, maka tugas Bu Afi jangan disuruh tampil di depan kelas. Bu Afi nanti bisa buat videonya lewat rumah saja, rekaman di kamar sendiri, kirim ke saya. Nah, contohnya semacam itu. Jadi ketika menilai pun kita tidak ngejas, oh itu raiso, hanya karena masalah lain. Ada anak pintar yang pintar nulis tapi nggak bisa ngomong juga banyak gitu, tapi semuanya disuruh presentasi. Coba presentasikan, aku banyak betul sakit ngomong. Maka untuk menilai orang yang senang menulis, ya udah kamu tuangkan dalam artikel. Jadi produk akhirnya pun akan berbeda-beda. Ngoten Bapak Ibu. Ada tambahan lagi? Ada tambahan Bapak Ibu? Kalau sudah, kami lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Sebentar Pak Jo, tidak sampai 10:30 tadi kan molor Pak Jo. Jadi, lanjut Mbak Sela. Penjelasan komponen visi tadi ya Bapak Ibu, kembali ke visi. Yakni yang pertama tadi berakhlak mulia. Berakhlak mulia disebutkan bahwa memiliki karakter sesuai 6 pilar profil pelajar Pancasila. Sedangkan yang kedua, komponen yang kedua adalah prestasi unggul. Prestasi unggul di sini prestasi yang akademik dan non akademik. Yang ketiga, peduli lingkungan dan wawasan kebangsaan. Di sini ditekankan bahwa untuk menjunjung tinggi budaya dan merawat lingkungan kita. Sedangkan yang terakhir adalah persaingan global. Persaingan global di sini menitik beratkan dengan memahami apa yang dibutuhkan di masa depan siswa-siswi kita. Ini visi sekolah ya? Ini visi sekolah. Bagaimana Bapak Ibu ada yang usul untuk perubahan visi sekolah tadi? Kalau saya rasa Bu, sebenarnya proses ini tadi Bu, yang kita menjawab pertanyaan rumpang, sebenarnya adalah sebuah proses merumuskan visi. Kita tahu tentang harapan kita untuk anak seperti apa, termasuk kita punya keyakinan bagaimana, kita tahu bahwa ada fasilitas dan segalanya itu adalah pendukung. Lalu terumuslah visi, seharusnya begitu yang ini. Lah karena sekolah sudah punya visi, kita kan tinggal compare, kita bandingkan visi sekolah. Ya. Nah ini kan Bu tadi. Ya, visi sekolah komponennya seperti ini Bapak. Jadi ini kan sudah sesuai dengan yang kita bahas tadi Bapak Ibu. Kita tadi membahas tentang akhlak, sudah berulang kali ditulis. Peduli lingkungan dan wawasan kebangsaan, ini tadi yang tidak muncul. Kita tadi pembahasan ini tidak ada yang menulis tentang lingkungan kalau saya ingat. Atau ada? Ada Bu? Ada wawasan lingkungan ini. Oh ada wawasan ya, lingkungan ada. ada. Pertanyaan yang pertama. Oke, ada. Memimpikan murid yang peka terhadap lingkungan. Oke, berarti ada, sudah sama. Terus merawat lingkungan sudah, prestasi yang unggul tadi sudah banyak sekali. Persaingan global, memahami apa yang dibutuhkan di masa depan sudah banyak sekali. Oke, sudah banyak. Nah ini nanti kita masuk ke prakarsa perubahannya. Ada yang belum dimasukkan dalam visi yang kita bahas tadi.
Sepertinya sudah nggih Bapak Ibu. Sudah semua? Sudah semua. Oke, sudah semua berarti memang gurunya sudah sejalan dengan visi sekolah. Jadi harapannya semoga visinya tercapai. Jadi Bapak Ibu, visi sekolah yang sudah tertuang tadi sudah sejalan dengan apa yang kita terapkan kesehariannya. Mungkin tidak ada usul perubahan ya Pak, karena memang sudah ada dan sesuai. Lanjut Mbak Sela. Nah ini yang tadi berakhlak mulia. Banyak sekali kegiatan-kegiatan religius yang sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Untuk yang kedua, prestasi unggul, baik prestasi akademik dan non-akademik juga sudah ada dalam sekolah SMA 1 Bayi Tercinta ini. Peduli lingkungan dan wawasan kebangsaan, ini juga siswa sudah kita fasilitasi, kita wadahi bagaimana dia itu membersihkan lingkungan, merawat, menjaga, serta bagaimana dia itu memiliki jiwa untuk wawasan kebangsaan dia. Persaingan global, kita sudah memberikan yang terbaik untuk siswa melalui program P5 ini tadi, bagaimana dia itu bisa membekali di dunia kewirausahaan, di dunia IT, serta dia di dunia kuliah. Itu yang terakhir adalah bagaimana seorang polwan memberikan informasi mengenai cara masuk menjadi polisi. Nah, itu persaingan global apa yang dibutuhkan di masa depan. Nah, untuk program kerjanya, program kerja adalah sekolah adiwiyata, sekolah sehat, sekolah menyenangkan, dan sekolah anti perundungan. Gerakan literasi sekolah, peningkatan kompetensi peserta didik berbasis penguasaan IPTEK dan IMTA, peningkatan kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan dan penguatan karakter siswa, peningkatan penerimaan lulusan di perguruan tinggi, peningkatan kompetensi guru secara kolektif dan mandiri, digitalisasi sekolah. Yang terakhir adalah pembiasaan baik dan pengembangan budaya positif kelas atau bisa disebut dengan 5S yang ada di depan SMA 1 Bayi itu, nggih. Lanjut. Nah, untuk prakarsa perubahan ya Bapak Ibu, karena saya sendiri sebagai guru BK, profil lulusan di perguruan tinggi tadi ya, ada yang ingin saya gali Bapak Ibu di prakarsa perubahan. Profil lulusan di perguruan tinggi tadi bisa memanfaatkan aset sekolah. Aset sekolah di sini banyak sekali. Mungkin yang akan sedikit saya jamah adalah papan bimbingan. Lanjut Mas. Maka dari itu prakarsa perubahan yang saya titik beratkan di sini mewujudkan peserta didik yang unggul dan memiliki bekal menuju persaingan global dengan mengefektifkan papan edukasi karir atau yang disingkat dengan PAKAR. Nah, ini Bapak Ibu papan edukasi karir ya. Di sini di setiap aset sekolah ada banyak sekali papan-papan bimbingan yang akan diisi dengan informasi karir supaya apa Bapak Ibu lulusan siswa kita itu ke perguruan tinggi itu lebih banyak karena kita adalah sekolah menengah atas yang orientasinya nanti ke perguruan tinggi. Kegiatannya apa? Kegiatannya yang pertama adalah membentuk kader atau duta pakar, melakukan kegiatan upgrade papan karir, melakukan diseminasi kepada teman. Ya itu masuk di mapel BK dan kepada pihak luar mungkin ada duta karir atau duta kader itu menginformasikan untuk mengupgrade kembali papan informasi karir tadi. Bekerja sama dengan tim mading dalam penyusunan informasi karir. Waktu pelaksanaannya Bapak Ibu, pembentukan dan pelatihan duta atau kader pakar tadi adalah bulan Juli 2023. Diseminasi dilakukan 1 bulan sekali. Untuk pihak yang terkait, kepala sekolah sebagai pemantau, ada guru dan siswa. Ya Bapak Ibu, itu tadi prakarsa perubahan. Mungkin saya membutuhkan masukan Bapak Ibu supaya kegiatan tadi bisa terwujud. Mungkin ada masukan Bapak Ibu. Papan di setiap aset sekolah kita itu kan banyak papan ya Bapak Ibu. Mau ditempelin dengan upgrade informasi karir karena salah satu misi dari visi yang dicapai adalah lulusan siswa kita itu banyak yang diterima di perguruan tinggi. Nah, salah satunya dengan menggunakan pakar tersebut, papan edukasi karir. Mungkin ada masukan Bapak Ibu supaya kegiatan ini bisa berjalan, kegiatan yang mau
prakarsa ini. Ibu Ciki ada masukan supaya kegiatan prakarsa itu bisa terwujud, Bu? Terima kasih Bu Afi. Ini tadi prakarsa perubahan tentu saja berkaitan dengan visi Bu Afi sebagai guru BK. Tadi belum disampaikan visi Bu Afi sebagai guru BK yang tentu saja tidak berseberangan dengan visi maupun misi sekolah. Mohon saged disampaikan dulu Bu Afi, visi Bu Afi secara pribadi sebagai guru BK, sehingga nanti prakarsa perubahannya untuk mewujudkan visi itu melalui langkah-langkah apa saja. Senada dengan visi sekolah, untuk visi saya pribadi sebagai guru BK adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi unggul dan memiliki bekal menuju persaingan global. Maka dari itu prakarsa perubahan atau kegiatan apa yang saya wujudkan yaitu mengefektifkan papan edukasi karir untuk rezeki. Jadi Bapak Ibu sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Sebentar aja ya Pak Eko karena ini waktunya sudah masuk. Oke, terima kasih. Kalau tadi tentang perguruan tinggi sudah, artinya kemudian juga mungkin tidak hanya berupa dua dimensi, tetapi mungkin di situ ada juga yang berupa layar komputer atau videotron seperti itu. Kemudian juga siswa kita kan juga tidak semuanya mungkin masuk perguruan tinggi, tapi ada yang bekerja dulu atau yang bekerja dan nanti nyambungi dengan kuliah. Itu juga buat layanan tentang itu bisa ada. Bagaimana cara menikah atau mencari jodoh atau bagaimana bekerja sambil kuliah. Pak Eko, terima kasih atas masukannya dan nanti akan saya tuangkan dalam PPT saya. Jadi Pak Tommy, sepertinya ini rekan-rekan juga sudah setuju dengan visi sekolah, maka dari itu mungkin tidak ada perubahan ya Pak ya. Langsung saya tutup atau bagaimana Pak Tommy? Jadi, saya kembalikan kepada Bu Dian Novita Eli untuk menutup ya Bu. Demikian Bapak Ibu, diskusi yang luar biasa telah kita lewati bersama. Terima kasih Bu Afi yang sudah memfasilitasi diskusi. Terlebih-lebih terima kasih kami ucapkan kepada segala Bapak Ibu guru yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengemukakan gagasan dan pemikirannya sehingga bisa menambahkan bekal bagi Bu Afi untuk membuat prakarsa perubahan yang akan dijalankan di SMA 1 Bae ini. Harapannya semoga SMA 1 Bae mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Dari saya, apabila banyak kekurangan dan kekhilafan mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Bu Afiani dan Pak Tommy yang tadi sudah memandu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah kita dengan hasil yang kita ketahui tadi bahwa tidak ada perubahan visi dalam sekolah kita. Artinya visi kita sudah sesuai dengan apa yang difilosofikan oleh Ki Hajar Dewantara. Demikian tadi Bapak Ibu kegiatan kita dari pagi tadi sampai menjelang siang ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini atau yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk pendidikan di SMA Negeri 1 Bae Kudus. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum nanti kita meninggalkan tempat ini, dimohon oleh Bu Afi untuk bisa foto bersama bareng Bu Afi dan PP CGP Angkatan 8. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya selaku pembawa acara. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.